Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wianda Padma, NPM 108281333. Di sini saya akan menjelaskan tentang dermatitis kontak iritan dari mm, blok dermatologi. Ini saya mulai dari definisi. Definisi yaitu dermatitis kontak iritan merupakan reaksi peradangan kulit non-imunologik, yaitu kerusakan kulit terjadi langsung tanpa didahului oleh proses pengenalan. Untuk etiologinya itu bahan seperti bahan pelarut seperti deterjen, minyak pelumas, asam alkali, serbuk kayu, bahan abrasi, larutan garam konsentrat, dan bahan kimia lainnya. Untuk faktor risiko itu dibagi dua, ada faktor endogen dan faktor eksogen. Untuk faktor endogen berupa genetik, jenis kelamin, umur, etnis, lokasi kulit, dan riwayat atopi. Untuk faktor eksogen yaitu ada sifat-sifat kimia iritan seperti pH, keadaan fisik, konsentrasi, ukuran jumlah dari molekul. Setelah itu ada karakteristik paparan yaitu seperti jumlah, konsentrat, durasi, jenis kontak iritan. Dan itu ada faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Itu ada faktor mekanik seperti tekanan, gesekan atau abrasi, dan selanjutnya ada radiasi ultraviolet seperti sinar ultraviolet. Sini ada klasifikasi. Pertama itu ada DKI akut yang disebabkan oleh uh, bahan iritan yang keras. Seperti contohnya itu seperti asam sulfat, asam hidroklorid, dan ada basa kuat. Setelah itu ada DKI akut lambat, di mana gejalanya nih yang ditimbulkan sama dengan DKI akut, tapi gejalanya akan timbul 8 sampai 24 jam setelah berkontak dengan bahan iritan. Yaitu ada DKI kronik kumulatif yang ini DKI kronik kumulatif ini merupakan yang paling sering terjadi. Sebagai penyebabnya adalah berulang dengan iritan lemah seperti deterjen, sabun, pelarut, bahkan bisa air. Itu ada reaksi iritan, di mana reaksi iritan ini pada seseorang yang terpajan dengan pekerjaan basah dalam berapa kali, misalnya seperti penata rambut dan pekerjaan logam. Nah, itu ada DKI traumatik yang dimana perkembangnya lambat setelah terjadi trauma seperti trauma panas atau laserasi. Dan itu ada DKI non eritematosa di mana merupakan bentuk subklinis dari DKI yang ditandai dengan perubahan fungsi sawar atau stratum corneum tanpa disertainya kelainan klinis. Setelah itu ada DKI subjektif di mana kelemahan kulit tidak terlihat, namun pasien mengeluhkan seperti tersengat, pedih, atau terbakar setelah berkontak dengan bahan-bahan iritan. Selanjutnya itu ada patofisiologi. Untuk patofisiologinya itu yang pertama bahan-bahan iritan itu akan merusak membran lemak keratinosit yang akan setelah itu bahan iritan itu menembus membran sel dan merusak lisosom mitokondria. Nah, kemudian uh, fosfolipase aktif dan mengeluarkan asam arakinoat. Setelah itu asam arakinoat itu diubah menjadi Pg dan leukotrien yang akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi sehingga terjadinya peningkatan permeabilitas vaskular atau ada terjadinya eritem berupa kemerahan dan akan terjadinya peng, pengelu- pengkuarasan transudasi dan dilanjutkan akan terjadinya pengeluaran kemotraktan yang akan mengeluarkan histamin yang akan menghasilkan perubahan vaskular. Dari rentetan kejadian tersebut akan mengakibatkan gejala berupa peradangan klasik di tempat terjadinya kontak iritan seperti eritema, edem, panas, nyeri bila iritan kuat, dan lain-lain. Setelah itu ada cara mendiagnosa. Untuk diagnosa sini kita seperti general anamnesis, pasien akan mengeluhkan nyeri seperti gatal di daerah yang terkena dengan pajanan iritan dan ada riwayat pajanan terhadap bahan atau substansi kimia tertentu. Untuk pemeriksaan fisik itu bisa kita lakukan lokalisata dapat mengenai seluruh tubuh, biasanya tempat predileksi dari DKI ini adalah pada tangan dan lengan. Untuk efloresensinya ini nanti akan ditemukan makula eritem berbatas tegas, hiperkeratotik, vesikal, penampilan epidermis yang mengkilap, kering, dan melepuh. Untuk pemeriksaan penunjangnya, sini kita bisa uh,
kita berikan pemisahan PET test, yaitu nanti akan dijumpai hasilnya negatif. Nah, itu kita bisa pemisahan histopatologi di mana akan didapati gambaran intraseluler edem atau spongiosis. Setelah itu kita beri untuk tata laksananya itu ada non farmako dan farmako. Untuk non farmako itu kita bisa kasih kompres terbuka dengan 2 sampai 3 lapis kain kasar dengan larutan NaCl 0,9%. Untuk farmako kita bisa kasih untuk sistemiknya kita bisa kasih antihistamin seperti cetirizine. Untuk cetirizine dengan dosis 10 mg 1 hari sekali, dan kita bisa kasih loratadine 10 sampai 40 mg per hari, dan kita bisa kasih prednison 20 mg per hari dalam jangka waktu pendek seperti 3 hari. Untuk topikalnya kita bisa kasih hidrokortison 2% 2 kali sehari. Setelah itu kita bisa kasih triamisolon 0,1%, ada fluoroquinolone 0,25%, dan betamethasone sampai dipropionat 0,05%. Untuk komplikasinya sendiri ini bisa menyebabkan sekundari neurodermatitis atau lichen simple kronis, dan bisa menyebabkan hiperpigmentasi atau hipopigmentasi dan scare. Untuk prognosisnya sendiri ini umumnya baik sejauh bahan kontak dapat disingkirkan. Bila bahan iritannya menjadi penyebab dermatitis tersebut tidak dapat disingkirkan dengan sempurna, maka prognosisnya kurang baik. Untuk edukasi yang kita berikan pada pasien, yaitu memberi penjelasan kepada pasien menghindari pajanan bahan iritan yang menyebabkan. Setelah itu kita bisa berikan pasien dianjurkan untuk memakai alat pelindung diri yang adekuat diperlukan bagi yang pekerjaannya dengan bahan iritan. Untuk referensi saya, ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.